Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat kehidupan di dunia, dan nikmat ibadah selagi kita hidup di dunia ini. Tak lupa sholawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada pemimpin umat Islam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Muhammad Azam. Saya dari kelompok 1 kelas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir B. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang saya buat dengan judul definisi kedudukan dan pembidangan ilmu fikih. Yang pertama, definisi ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Kalimat fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu fuqaha, yang memiliki arti sebagai sebuah pemahaman yang mendalam. Salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi ataupun kehidupan bermasyarakat. Sedangkan menurut istilah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para ulama-ulama fikih terdahulu, para ulama khususnya empat ulama madhab yang telah kita ketahui ada 4 madhab. Menurut Imam Syafi'i, menurut kaum Syafi'iyah, ilmu fikih adalah ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan seorang mukallaf, yang dikeluarkan atau dinisbatkan dari dalil-dalil yang jelas. Dan menurut para penganut Hanafiyah, ilmu fikih adalah ilmu yang mendefinisikan tentang pengetahuan diri seseorang atas apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajiban. Definisi tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu akidah, syariah, akhlak, dan mencakup bidang-bidang ibadah, muamalah. Dalam perkembangan kehidupan, ulama-ulama usul fikih mendefinisikan fikih sebagai ilmu hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Fikih adalah ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk peribadahan maupun bentuk muamalah atau transaksi. Ilmu fikih ini adalah ilmu hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dengan adanya proses istidlal, metode berdalil dengan berbagai dalil hukum selain Al-Quran dan hadis, atau istinbat, penyimpulan dari sumber-sumber hukum yang benar. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan segala amaliyah, baik yang berhukuman wajib, sunnah, mubah, makruh ataupun haram. Para ulama bahkan sepakat berpendapat bahwa setiap perkataan dan perbuatan manusia, baik yang menyangkut hubungan antara mukallaf dengan Allah ataupun antara sesama mukallaf atau sesama manusia, semuanya telah diatur dan ditetapkan oleh syara dengan ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya. Yang menjadi objek kajian ilmu fikih adalah segala perbuatan, perkataan, dan tindakan mu'alaf. Yaitu, apa itu mu'alaf? Mu'alaf adalah orang muslim yang mampu dibebani hukum, ataupun orang yang sudah balik, yang bisa berpikir dengan baik dan tidak termasuk orang-orang gila. Menurut Muhammad Salim Madkur, hukum
Hukum-hukum praktis atau hukum amaliyah yang lahir dari perbuatan, perkataan, dan tindakan para mukallaf pada garis besarnya ada dua bagian, yaitu yang pertama yang berkaitan dengan hubungan antara mukallaf dengan Allah Subhanahu wa taala, dinamakan dengan fikih ibadah. Yang kedua yang berkaitan dengan hukum antara mukallaf dengan sesama mukallaf, baik secara individual maupun secara bermasyarakat, yang sering dinamakan dengan hukum muamalah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa aspek hukum setiap perbuatan mukallaf serta dalil yang menunjukkan kepada setiap perbuatan itu menjadi objek pembahasan tentang ilmu fikih, kemudian menghasilkan penilaian terhadap perbuatan mukallaf tersebut, yaitu salah satu dari ahkamul khamsah. Yang pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, serta akhwalus syahsiyah, yaitu ilmu-ilmu dalam menjalankan kekeluargaan, bagaimana hukum kekeluargaan dengan baik, bagaimana menjalin hubungan dengan ataupun pembagian harta zakat, seperti itu. Itulah beberapa objek kajian ilmu fikih, karena banyak ilmu yang bersangkutan dengan ilmu fikih, sehingga bisa dibilang objek tentang ilmu fikih itu tidak terbatas. Karena seiring berjalannya zaman modernisasi, sehingga tidak dapat ditetapkan hukum terkait beberapa masalah tersebut. Selanjutnya adalah tujuan ilmu fikih. Adapun yang menjadi dasar ataupun pendorong umat Islam untuk mempelajari ilmu fikih adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencari kebiasaan paham dan pengertian dari agama Islam. Yang kedua, untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Yang ketiga adalah untuk memperdalam pengetahuan dalam hukum-hukum agama, baik di bidang akidah, akhlak, ataupun di bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan di sini menurut Abdul Wahhab Khalaf, tujuan mempelajari fikih adalah untuk mengetahui dan menerapkan Islam serta tata cara mengerjakannya dengan landasan yang telah diutarakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, untuk memenuhi kewajiban kita sebagai umat manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah yang telah diperintahkan dan menjauhi larangannya. Untuk selanjutnya yaitu kedudukan ilmu fikih dalam Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Ajarannya, peraturannya itu sesuai dengan ajaran fitrah dan maslahat manusia yang menerapkan hukum-hukum Islam di dalam kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu fikih adalah hukum-hukum ataupun undang-undang dari kehidupan umat Islam pada kehidupan sehari-harinya. Fikih menempati kedudukan dan atau posisi yang sangat penting di dalam pemikiran Islam, sebab fikih merupakan hasil penelitian murni para intelektual Muslim dengan sepenuhnya berakar pada Al-Quran dan hadis, bukan dari jepretan atau adopsi hukum rawi seperti yang dikatakan sebagai variator. Bagi umat Islam, fikih adalah perwujudan ataupun kehendak dari Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia yang berisikan tentang perintah-perintah dan larangan-larangan. Oleh sebab itu, banyak peneliti Islam yang berkesimpulan bahwa tidak mungkin memahami Islam itu banyak penelitian Islam yang berkesimpulan bahwa tidak mungkin memahami Islam tanpa memahami ilmu-ilmu fikih. Dalam Islam, fikih mempunyai dua fungsi. Yang pertama sebagai hukum positif yang mengatur kehidupan manusia. Yang kedua sebagai hukum standar moral yang mengatur bagaimana tata cara berhubungan baik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, perbedaan antara ilmu fikih dan usul fikih. Apa perbedaan antara ilmu fikih dan usul fikih? Di sini ditulis
Menurut Ensiklopedia Islam, perbedaan kedua ilmu tersebut dapat kita lihat dalam objek kedua ilmu tersebut. Objek ilmu fikih adalah perbuatan seseorang yang mukallaf, sedangkan objek usul fikih adalah dalil-dalil yang menentukan hukum-hukum dari perbuatan seseorang tersebut. Jadi, kalau usul fikih adalah ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana hukum-hukum tersebut diciptakan dan bagaimana terciptanya sebuah hukum tersebut. Kalau ilmu fikih adalah bagaimana cara kehidupan manusia, bagaimana hukum-hukum tersebut dapat dilaksanakan oleh semua manusia. Yang keduanya memiliki persamaan, yaitu bersumber pada dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan mengetahui ilmu fikih sebelum mengetahui ilmu-ilmu yang berada di dalam usul fikih, karena usul fikih ada sebelum adanya ilmu fikih. Adanya ilmu fikih, adanya hukum-hukum, adanya hukum-hukum tersebut dikarenakan adanya proses penelitian dari berbagai dalil-dalil usul fikih. Contohnya seperti di dalam Al-Quran tidak ada perintah bahwasanya kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi kenapa kita wajib melaksanakan sholat? Karena di dalam usul fikih dikatakan asalnya perintah itu adalah wajib. Maka dari itu perintah melaksanakan sholat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu bisa dibuktikan bahwasanya kita wajib melaksanakan sholat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kaidah fikih dan usul fikih. Jika kita mempelajari ilmu fikih dan mempelajari ilmu usul fikih, maka kita akan berkaitan dengan qawaidul fiqhiyah, yaitu kaidah-kaidah fikih. Karena kaidah-kaidah fikih ini untuk merumuskan suatu hal atau perkara yang belum jelas maksud serta nasnya. Jadi dalam mempelajari qawaidul fiqhiyah itu akan menyelesaikan perkara tersebut. Di sini dituliskan beberapa kaidah-kaidah fikih yang dapat digunakan dan dikembangkan. Yang pertama, kaidah-kaidah fikih di bidang ibadah makhluk seperti sholat, zakat, puasa. Yang kedua, kaidah-kaidah fikih di bidang hukum keluarga Islam. Yang ketiga, kaidah-kaidah fikih di bidang muamalah dan perdata. Yang keempat, kaidah-kaidah fikih di bidang pidana hukum. Kelima, kaidah-kaidah fikih di bidang peradilan dan hukum acara. Dan masih banyak lagi kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum di dalam kehidupan ini. Hubungan ketiga ilmu tersebut, yaitu ilmu fikih, usul fikih dan kaidah-kaidah fikih, itu tidak dapat dipisahkan karena ketiga ilmu tersebut berkaitan satu sama lain. Dengan adanya tiga ilmu ini, kita bisa menentukan sebuah hukum atau permasalahan-permasalahan. Karena ketiga ilmu ini adalah sebagai pedoman bagi orang mukallaf untuk melaksanakan kehidupan sehari-harinya. Untuk selanjutnya yaitu kaitan antara fikih, syariah dan hukum Islam. Sebelum mengetahui kaitan antara fikih, syariah dan hukum Islam, langkah baiknya kita mengetahui apa itu syariah dan apa itu hukum Islam. Di sini dijelaskan, menurut bahasa kata syariah itu berasal dari bahasa Arab yaitu syara'a, yang artinya jalan menuju sumber air.
Sedangkan menurut istilah syariah berarti hukum yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya melalui lisan para rasul-rasul Allah yang disampaikan kepada para umatnya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, baik dalam bentuk ilmu akidah, ilmu hukum, ilmu amalah dan sebagainya. Syariah yang awalnya berarti jalan, ketika digunakan di kalangan umat Islam dengan arti seluruh pandangan Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Lalu apa itu hukum? Secara etimologi atau secara bahasa, kata hukum berasal dari kata akama yang berarti menolak kezaliman atau menganiaya, atau dengan arti menetapkan atau memutuskan dan lain-lain. Sedangkan secara istilah hukum itu adalah perintah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, berupa tuntutan perintah dan sebuah larangan, serta pilihan atau menjadi sebab, syarat dan mani atau penghalang. Hukum terbagi dua. Yang pertama adalah hukum taklifi yang mengandung perintah yaitu wajib dan sunnah, larangannya itu haram dan makruh. Yang kedua ada hukum wad'i. Hukum wad'i yang dijadikan sebab. Contohnya seperti tergelincirnya matahari itu menjadi sebab bahwasanya waktu zuhur telah masuk, ataupun kita wajib wudu sebab wudu adalah syarat sahnya melakukan sholat, seperti itu. Lalu apa kaitan antara ilmu fikih syariah dan hukum Islam tersebut? Dengan adanya ilmu fikih di sini, bahwa kita telah mengetahui bahwasanya fikih itu adalah sebuah hukum dan syariah itu adalah ketetapan-ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika adanya ilmu fikih dan syariah, disitulah terdapat adanya hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ilmu fikih dan syariah tersebut. Maka dari itu di sini ada beberapa ciri-ciri hukum Islam. Yang pertama, hukum Islam bersumber dan merupakan bagian dari agama Islam. Terus hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, terus mempunyai dua istilah, yaitu syariah dan fikih. Untuk selanjutnya yaitu pembidangan ilmu fikih dan cakupannya. Di sini ada beberapa bidang ilmu fikih yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu ilmu fikih di bidang ibadah ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya, yaitu ada 5 macam. Yaitu yang pertama ibadah dalam bentuk perkataan, ibadah dalam bentuk perbuatan, ibadah dalam bentuk pekerjaan, ibadah yang tata cara dan pelaksanaan berbentuk menahan diri. Terus ada pun ibadah yang berbentuk menggugurkan hak. Ilmu fikih di bidang ibadah ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu ibadah dalam bentuk perkataan ataupun lisan, seperti halnya kita membaca Al-Quran, zikir, tahlil, terus mendoakan orang yang sakit, seperti itu. Yang kedua di ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti jihad ataupun menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan, ataupun tajhizul jenazah, ataupun mengurus jenazah, ataupun mengurus jenazah. Yang ketiga adalah ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan wujud perbuatannya, seperti sholat, seperti halnya kita melakukan sholat, zakat, puasa, berangkat haji. Yang keempat adalah ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti kita menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, puasa.
yaitu menahan diri, kita menahan diri untuk duduk di masjid dan berzikir seperti i'tikaf. Yang kelima adalah ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membebaskan seseorang yang berhutang kepadanya. Yang kedua, ilmu fikih di bidang muamalah. Ada beberapa cabang di ilmu fikih di bidang muamalah ini. Yang pertama, ilmu munakahah ataupun pernikahan, seperti halnya tata cara melakukan ijab kabul dalam pernikahan, bagaimana syarat dan sahnya ataupun apa saja yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan pernikahan tersebut. Yang kedua, ilmu muamalah di bidang waris, yaitu tentang warisan-warisan, pembagian warisan orang yang sudah meninggal, seperti bagian seperti apabila ada salah seorang di keluarga kita yang mati, maka harta orang yang mati tersebut, sisa harta orang mati tersebut dibagikan ke kerabat-kerabatnya, dan siapa saja yang menerima harta tersebut seperti itu. Yang ketiga adalah ilmu muamalah di bidang wasiat. Wasiat itu merupakan sebuah pesan ataupun keinginan seseorang apabila ketika seseorang berkeinginan apabila dirinya telah meninggal, saya ingin. Yang ketiga, ilmu muamalah di bidang wasiat. Wasiat itu adalah pesan orang yang telah meninggal ataupun bagaimana kita melakukan pesan tersebut, keinginan orang yang telah meninggal, terus bagaimana hukum tentang penarikan wasiat tersebut dan sebagainya. Yang keempat adalah ilmu muamalah di bidang wakaf. Wakaf itu adalah pemberian harta hak orang yang telah meninggal yang telah ditentukan oleh orang yang telah meninggal tersebut, seperti orang yang telah meninggal, orang yang mati itu mewakafkan hartanya berupa tanah seluas berapa, seperti itu. Dan bagaimana cara mengolah tanah wakaf ini, apa hukum-hukum sebenarnya itu, hukum-hukum ketentuan peralihan ataupun hukum-hukum ketentuan tidak pidana, ketentuan hukum-hukum perwakapan tanah ini, seperti itu. Yang keempat adalah ilmu fikih di bidang jinayah, yaitu sanksi-sanksi ataupun pelaturan-pelaturan. Adapun materi tentang fikih jinayah ini meliputi pembunuhan sengaja, bagaimana hukum bagi orang yang telah membunuh dengan sengaja, bagaimana hukuman orang yang telah membunuh dengan sengaja, dan bagaimana hukuman orang yang telah membunuh dengan tidak sengaja, seperti kita tidak sengaja menembakkan panah terhadap burung, akan tetapi kena terhadap manusia, seperti itu. Jadi membunuh dengan tidak sengaja itu bagaimana hukumnya, hukuman bagi orang yang membunuh dengan tidak sengaja, seperti itu, dan lain sebagainya, seperti menghapus hukuman zina ataupun menuding zina, bagaimana hukuman bagi orang-orang yang telah hukuman orang yang telah menuduh orang berzina, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu pembahasan
ilmu fikih serta kaidah-kaidah, dan dapat kita simpulkan bahwasannya ilmu fikih adalah ilmu hukum Allah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya. Seperti itu. Demikian penjelasan dan pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Karena mohon maaf bila ada kesalahan perkataan ataupun penjelasan yang tidak sesuai, penjelasan yang kurang dipahami, karena saya juga masih dalam keadaan pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.